Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan, pegiat sastra, dan saya juga sangat senang mengeksplorasi keindahan bumi dalam khasanah geografi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang maha bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala, dan menghendaki kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang, dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para pecinta semangat belajar yang dirahmati Allah. Kali ini saya Zahir ingin berbagi hasanah pengetahuan kepada kita semua tentang hal ihwal yang berkait dengan geografi. Kenapa itu penting? Karena geografi itu satu ilmu yang sangat luas sekali, sentuhan-sentuhannya sangat menarik dan mempesona, serta membantu kita untuk setidak-tidaknya mengenal berbagai macam fenomena-fenomena tentang kebumian kita, yang tentu itu menjadi bagian dari upaya kita untuk mengenal lingkungan kehidupan kita. Dan lebih syukur lagi kalau kita mampu mengenal geostrategi bangsa kita, maka ke depan kita akan bisa berpikir lebih bijaksana dan lebih cerdas dalam melihat potensi-potensi yang ada sekaitan antara negara kita dengan negara-negara lainnya yang ada di bumi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, izinkan saya akan menjelaskan sedikit hal ihwal dulu mengenai tentang negara Indonesia ini, bentangannya. Insya Allah klip-klip selanjutnya nanti akan saya buat sedemikian rupa sehingga kita bisa melihat semua keindahan-keindahan bentangan bumi, baik itu benuanya, garis-garis batas negara, kemudian juga kita akan melihat keindahan pegunungannya, kemudian laut, samudra, sungai-sungai yang indah, kemudian juga ada ngarai, ada kars-kars, lekukan-lekukan dari bentangan bumi, serta juga yang tidak kalah penting, insya Allah klip-klip selanjutnya kita akan masuk melihat keindahan dari panorama-panorama di seluruh dunia yang tentunya akan membuat kita terkagum-kagum. Bahkan kita masuk melihat kota-kota yang sangat indah yang menurut hemat saya bagi para pemerhati geografi itu sesuatu yang sangat eksotis dan sangat indah sekali, karena kita juga akan melihat keindahan daripada pembangunan-pembangunan, menara-menara, kemudian gedung-gedung yang sangat indah di seluruh dunia. Bahkan melalui aplikasi Google Earth kita bisa bahkan masuk sampai ke gang-gang terpencil, gang-gang kecil untuk melihat keindahan-keindahan di bumi ini. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk tahap pertama ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia atau gugusan Nusantara Indonesia yang mungkin tidak mendetail tetapi gambaran umumnya saja, karena kalau kita ingin mengupas semua hasanah geografi kita membutuhkan bab demi bab, jilid demi jilid, waktu demi waktu dengan hasanah yang sangat luas sekali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Baik, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau atau negara maritim, letaknya di Asia Tenggara. Jadi wilayah Asia itu adalah wilayah ini, mulai dari Arab Saudi ke utara, terus Arab Saudi ke utara, terus masuk ke Asia Tengah sampai ke Rusia, pegunungan Ural di sini. Nanti kita akan pelajari khusus. Di sebelah timurnya itu Rusia, itu masih masuk Asia, terus ke selatannya ada Cina, ke sebelah timurnya ada Jepang, Korea Selatan, Filipina, sampai ke wilayah Asia Tenggara. Nah, itu termasuk India di sini, India. Ini semua wilayah Asia, dan wilayah Asia adalah bentangan benua yang paling luas di dunia dengan penduduk yang paling banyak. Nah, Asia Tenggara itu ada kurang lebih 11 negara, mulai dari Myanmar sini, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, di sini ada Timur Leste, kemudian juga di sebelah sini ada Vietnam.
Nah, itulah Asia Tenggara. Kini kita masuk dulu di wilayah Asia, yaitu Indonesia. Nanti kita akan kupas tersendiri Asia Tenggara. Indonesia pulaunya itu mulai kita lihat dari Sumatera ini adalah Pulau Sumatera. Di sebelah ujung sana barat dan utara adalah Aceh, atau kita sebut sebagai di wilayah Sumatera, ke Pulau Sumatera ini di barat lautnya Aceh, dan sampai ke tenggaranya itu adalah Provinsi Lampung. Nah, inilah dia Sumatera. Di sini juga di Sumatera inilah kemudian ada yang kita kenal sebagai Pulau W, yang kemudian ada kota di sana namanya Kota Sabang ini. Inilah yang menjadikan kita semua masyarakat Indonesia menyebut dari Sabang sampai Merauke. Walaupun sesungguhnya masih ada pulau yang lebih jauh dari ini. Tapi karena di sini kita jadikan patokan sebagai kota yang cukup lumayan besar, ya, Sabang ini, sehingga Sabanglah yang menjadi perwakilan Indonesia yang paling barat. Nah, nanti kita akan lihat Merauke di mana. Ini Sumatera. Kemudian kita masuk ke Jawa. Ini Jawa. Nah, Jawa itu dari Banten yang paling barat. Ini Banten yang saudara-saudara kita turut berduka karena baru saja mengalami gempa bumi 6,6 skala Richter, ya. Semoga Allah menjaga negeri kita dari bencana-bencana. Amin. Nah, ini Banten. Kemudian di situ ada Jakarta, ibu kota Jakarta. Ini Jakarta, kotanya sangat besar. Nanti kita eksplorasi tersendiri Jakarta. Banyak hal yang bisa kita lihat di sana. Kemudian ini Jawa Barat, ibu kotanya Bandung nih. Ini kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian juga Jawa Tengah, ada Semarang di sana. Terus daerah khusus Yogyakarta ini. Kemudian Jawa Timur, ibu kota Surabaya di sana. Ada Pulau Madura. Nah, dari bentangan sebelah barat adalah Banten. Di Jawa itu sebelah timurnya Jawa Timur, dan paling timur itu Banyuwangi. Di sini ada kota Banyuwangi. Nah, kemudian kita melihat ada Bali. Sebelah timur dari Jawa Timur itu ada Bali. Ini Bali. Kemudian terus di sini ada Nusa Tenggara Barat ini. Ya, di sini ada pulau-pulau kecil sampai masuk ke timurnya lagi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini Nusa Tenggara Timur. Di sini ada negara Timur Leste. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tadi kita sudah melihat dari Sabang, Merauke-nya sebentar, kita akan masuk ke sana. Nah, kita masuk dulu Kalimantan. Kalimantan itu di sini ada 3 negara, yaitu Indonesia yang memiliki luas lahannya paling besar. Ini yang Kalimantan ini terdiri dari Kalimantan Barat sebelah sini wilayahnya. Ini Kalimantan Barat, tuh ada kotanya Pontianak, ibu kotanya. Kalimantan Tengah di sini, ya, ada Palangkaraya di situ ibu kotanya. Kalimantan Selatan ada Banjarmasin di sini. Ini ada Banjarmasin, itu ibu kotanya. Kemudian juga Kalimantan Timur ada di sini Samarinda ini Samarinda ibu kotanya. Kemudian ada Kalimantan Utara yang baru berdiri di sini, Kalimantan Utara. Ini Kalimantan Utara di sini. Nah, di sebelah utara ada Sabah. Inilah wilayah Malaysia. Kemudian juga ada Sarawak. Sarawak itu di sini. Nah, di sebelah sini ada negara kecil yang kaya raya karena kekayaan alam minyak buminya, yaitu Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu sekilas Kalimantan. Nanti kita akan eksplor lebih dalam. Lalu kita ke sebelah timur dari Kalimantan. Di sebelah timurnya Kalimantan ini pulau besar adalah Pulau Sulawesi. Antara Sulawesi dan Kalimantan ada selat namanya Selat Makassar, selat yang cukup sibuk. Sangat banyak kapal-kapal besar melintas dari utara ke selatan pun sebaliknya. Saudara-saudaraku, di sini ada Sulawesi. Sulawesi Selatan di sini. Ya, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Nah, tadi dikatakan Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Mari saya akan antar kita ke Miangas. Pulau Miangas, pulau yang sangat kecil, sangat-sangat kecil. Pulau ini letaknya dekat dengan Pulau Mindanao di Filipina. Bahkan mungkin pulau ini sebenarnya karena mungkin barangkali pada masa yang lalu masyarakat Indonesia yang lebih dahulu tinggal dan menguasai di sana sehingga menjadi milik Indonesia.
Kalau dari segi letak sebenarnya cukup dekat dengan Pulau Mindanao Filipina. Kalau kita dari sini kita tidak akan kelihatan Miangas itu. Tapi kalau kita telusuri dengan aplikasi Google Earth ini kita akan lihat Pulau Miangas itu pulau yang sangat kecil. Coba bisa kita lihat nih. Inilah yang disebut Pulau Miangas. Pulau Miangas. Pulaunya sangat kecil sekali. Dan sekarang pemerintah sudah hadir, sudah membangun bandar udara di Pulau Miangas itu. Saudara-saudara yang berbahagia, inilah perwakilan yang disebut dari Miangas sampai Rote. Rote itu adalah di Nusa Tenggara Timur dan dia pulau di sini. Inilah Rote. Nah, ini pulau disebut Pulau Rote. Nah, Pulau Rote ini dianggap perwakilan paling selatan daripada daripada Indonesia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita menuju ke sebelah timur lagi. Indonesia bagian timur ada di sini ada Halmahera, pulau yang sangat eksotik dengan kekayaan alamnya, ada cadangan gas alamnya, ada minyak buminya, ada berbagai macam kekayaan alam yang begitu luar biasa sekali di Halmahera ini. Kemudian ada juga kita lihat Maluku, karena Maluku itu ada Maluku Utara yaitu Halmahera dan sekitarnya, kemudian ada Maluku di sini. Nah, ini banyak sekali kepulauan-kepulauan atau pulau-pulau kecil ini yang akan kita eksplor nanti, begitu indah sekali Indonesia ini. Kemudian di sisi sebelah timurnya ada Papua. Papua dibagi dua. Papua Barat yaitu boleh kita sebut sini, ada kepalanya di sini sampai lehernya ini kita sebut Papua Barat. Kemudian Papua. Papua itu adalah wilayahnya di sini, mulai dari perbatasan dari Papua New Guinea sampai mendekat dari leher ini Papua. Ini saya sebut ini lehernya Papua. Nah, ini Papua dan ini leher ke atas ke kepala ini Papua Barat. Nah, di Papua Barat ini kita akan eksplor keindahan-keindahan pulaunya, termasuk nanti gugusan Kepulauan Raja Ampat yang sangat eksotis sekali. Nah, semua ini saya tunjukkan dulu sebelum ke sana, saya tunjukkan dulu ini ada Merauke. Inilah Merauke yang selain disebut Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Inilah kota Merauke. Baik saudara-saudaraku yang dicintai Allah, itu sekilas tentang Indonesia. Nanti insya Allah kita akan masuk satu persatu secara detail melihat keindahan-keindahan yang telah Allah ciptakan untuk masyarakat Indonesia ini, khususnya masyarakat Indonesia, umumnya tentu masyarakat bumi. Karena kekayaan alam yang Allah hadirkan dan Allah hadiahkan buat negara ini sungguh-sungguh sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan masyarakat dunia pun sangat kagum terhadap Indonesia. Bukan cuma kekayaan alamnya yang sangat menarik sekali, tetapi juga bentangan alamnya yang sangat eksotis dan sangat indah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap semangat untuk mempelajari, mengeksplorasi keindahan Indonesia. Terima kasih. Saya Zahir Jona Ridwan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.